Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala wajhihi sallam wa la taj'alna sayyida sahlan. Amma ba'du, jamaah salat maghrib, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah malam yang penuh berkah. Tanda berkahnya adalah turunnya hujan. Karena hujan itu ma'an mubarakah. Air hujan itu penuh berkah. Quran menggunakan kata berkah mubarak untuk dua. Satu untuk Al-Quran, ya. Al-Quran itu adalah kitab mubarak, kitab yang penuh berkah. Yang kedua untuk hujan, ma'an mubarakah, air yang penuh berkah. Kita banyak berdoa ketika hujan itu adalah saat yang mustajab, ya. Banyak meminta kepada Allah agar apa bisa hujan akan cepat dikabulkan insyaallah, ya. Kenapa hujan jadi petaka? Karena ulah manusia, ya. Jadi banjir, jadi longsor, jadi buruk karena ulah manusia yang merusak. Baik, pembahasan pekan kemarin surat Al-Mujadilah alhamdulillah selesai. Malam ini kita masuk surat yang turun setelah Al-Mujadilah adalah surat Al-Hujurat, ya. Surat Al-Hujurat ini membahas satu tentang adab. Adab itu ada tiga: adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada sesama. Dan sesama itu ya ada ke orang tua, ada ke guru, ada ke sesama muslim, tetangga, anak kecil. Nah, itu termasuk adab kepada manusia. Kemudian di surah Al-Hujurat nanti ada pula selain bab adab tentang adab bermuamalah ketika menerima informasi yang apa namanya hal gitu ya, berpotensi membahayakan, merusak tatanan, maka wajib ditabayun, ya. Kemudian nanti ada pula bagaimana kalau sampai ada perselisihan berujung pada pertikaian, perang bahkan itu, ya. Maka semangatnya adalah fa'aslihu dzata bainikum, damaikanlah mereka yang berselisih. Kemudian larangan tajasus, cari-cari kesalahan orang, larangan ghibah, ya, karena semua itu bagian dari hak seorang muslim untuk dijaga kehormatannya. Maka ketika kita ghibah, kita melupakan kehormatan seorang muslim. Kemudian ada bab juga di sini tentang mengapa diciptakannya manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Allah punya tujuan agar kalian bita'arufu, saling mengenal. Baik, masuk ayat pertama. Ada asbab nuzul terkait dengan ayat yang pertama. Ada juga nanti keterangan yang terkait dengan asbab nuzul, tetapi Nabi membacakan ayat ini pas peristiwa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir suratil Hujurat. Tafsir surat Al-Hujurat wa hiya madaniyatun, dan ini turunnya di kota Madinah. Berarti isinya sudah banyak muamalah, hubungan dengan sesama itu diatur di dunia adab. Kenapa kok iman, ibadah beradab? Betul, seperti sebuah pohon Allah sampaikan di surat Ibrahim itu yang 4. Alam tara kaifa daraba
baik itu seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus komponennya satu, asluha sabitun, akarnya kuat, far'uha fis sama, kemudian dahannya tegak menjulang ke sama langit. Kemudian tukti ukuran berbuah sepanjang musimnya. Jadi pas panen buah pasti berbuah. Akar adalah keyakinan kita. Kemudian dahan ranting adalah ibadah. Kemudian buahnya adalah akhlakul karimah. Maka Nabi Dawud akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling bagus imannya, orangnya apa? Akhlaknya bagus. Jadi kalau misal orang mukmin ini menghabiskan banyak belajar kitab akidah, menguasai mungkin ya tentang tauhid, tentang asma wa sifat, tentang bagaimana batasan rincinya nanti, tentang surga dan neraka dan sebagainya, dia paham. Tapi akhlaknya buruk, berarti imannya belum tergambar dalam wujud prakteknya. Karena iman yang sempurna, akhlaknya bagus. Adapun ibadah itu bagian dari kewajiban. Yang tentunya nanti salah satu dampak dari sholat yang benar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar harusnya berkahnya itu menjauhkan kita dari perbuatan fahsya. Fahsya itu termasuk keji, zina, syahwat, fahsya, munkar, semua keburukan-keburukan harusnya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan wa aqimis sholata, karena sholat sesungguhnya mencegahmu dari perbuatan buruk. Baik, itu contoh kenapa menghadap munculnya belakangan. Ya, karena ini belum buah iman. Imannya ditanam di Mekah, akhlaknya ditanam di Udud di Madinah. Kita masuk ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian semua mendahului baina yaday Allahi wa rasulih, Allah dan Rasulnya. Mendahului itu apa? Nanti dibahas oleh Ibnu Katsir. Wattaqullah, aku telah bertakwalah kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tarfa'u, janganlah kalian meninggikan suara kalian, fawqa aswatakum, suara fawqa sautin nabi, di atas suaranya nabi. Wa la tashharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din, dan jangan pula berbicara sama Rasulullah nadanya sama dengan bicaramu dengan sesamamu. Volumenya itu jangan keras-keras, itu ada. Antah bata, kalau kamu bicara dengan nada tinggi di hadapan Rasulullah, antah bata amalkum, maka semua amal-amalmu akan binasa, rusak, gugur semua amal-amalmu. Wa antum la tashkurun, dan kamu tidak menyadarinya. Sampai segitu ya ancaman Allah kepada sahabat-sahabat yang kalau bicara dengan Nabi tidak sopan. Tanda sopan itu bicaranya keras, ya, tidak sopan gitu. Ya. Innal ladzina yaghudduna aswatahum, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya hingga Rasulullah, di hadapan Rasul, halus, pelan, ya. Ulaika, mereka itu alladzina, yaitu orang-orang
imtahanallahu qulubahum bittaqwa. Allah akan ujian dengan takwa. Lahum maghfiratun, bagi mereka yang adabnya bagus ketika bicara dengan Rasul akan diberikan ampunan wa ajrun dan pahala azimun yang besar. Ada apa ini? Apakah untuk Rasulullah saja? Nanti ada keterangannya. Hadhihi adabun adzaballahu ta'ala biha ibadahul mu'minina. Inilah adab. Adab sama ilmu tahu mana? Adab al-adabu fawqa ilmi. Adab lebih tinggi dari ilmu. Maka orang zaman dulu para salafus saleh itu Masya Allah ya, ada ulama besar. Ini bukan termasuk sosok aneh, pinter, namanya al-alamah, profesor sekarang ya, alamah itu. Yang kedua kaya, makin jarang kan? Dalam hadis itu rezeki milik 4 golongan. Hamba yang kaya, alim, pinter, sugih. Hada di a'la manazil, itu levelnya paling tinggi, ya, paling jangan. Ada level kedua, Abdul razaqallahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Ada nama Allah, Masya Allah, diberi ilmu yang luar biasa banyak. Alim, mungkin mustahil levelnya ya, yang hafal ribuan. Kita jabatannya sudah siapa, ribuan hadis, ribuan kitab apa. Tapi nggak punya uang. Ada itu, ya, yang kedua. Yang ketiga dan kembalikannya yang keempat yang paling buruk ya. Kita membahas tentang adab ini. Ada Imam Abdullah bin Mubarak, alamah, profesor sekarang ya, alimnya luar biasa. Yang kedua, beliau ini kaya, dermawannya luar biasa. Yang ketiga, beliau ini digambarkan seorang mujahid. Berarti jago apa? Jago perang kan? Makin jarang kan? Satu guru kalau di sekolah kan ada anak-anak pintar, tapi nggak suka olahraga. Ada yang senang olahraga, pernah tahu? Selalu susah, bahkan dihukum ya. Ustaz saya maju saja ya, maju itu dihukum karena nggak hafal. Belum hafal sehari apa namanya di rumah menghafal 3 hari saja nggak hafal. Tapi ada olahraga sama 2 jam itu kuat di lapangan ya, berkuda, bola gitu. Ada makanya ada yang menggabungkan ini yang luar biasa. Beliau cerita ini, ta'allam al-ilm, kami belajar adab. Kami belajar adab itu, adab ini salah sudah sampai 30 tahun. Tapi kami belajar ilmu 20 tahun. Kalau bisa ya. Maka nanti di majelisnya beliau, ya, di majelisnya beliau Muhammad dikatakan yang hadir 5.000 orang pengajian Imam Muhammad itu, 5.000 di saat itu. Mungkin persentasenya bisa 80% dari warga ya. Sekarang kan 5.000 dari puluhan ribu, berarti kan dikit kan gitu ya. Dulu banyak banget 4.500 mereka sudah paham kitab yang dikaji. Ya, jadi kalau ngaji Ibnu Katsir 4.500 sudah pernah khatam, sudah masih berada. Hanya 500 yang benar-benar baru, belum pernah dengar ilmu itu. Maka yang paling belum sebentar, ternyata mereka belajar adab dari guru mereka, Muhammad bin Hanbal. Bagaimana cara beliau berinteraksi, bagaimana cara beliau menjawab pertanyaan,
bagaimana cara beliau berbicara dengan orang lain. Itu ternyata diambil semua. Itu yang dicari, bukan hanya kitab yang didengar saja. Itu contoh adab itu lebih penting daripada ilmu. Bahkan nanti kalimat yang ulama bil adabi tafhamul ilma. Kamu kalau adabnya bagus itu bisa lebih cepat paham ilmu berjalan. Oke, Imam Madhab ya, Imam Syafi'i itu bercerita, saya ketika belajar dengan Imam Malik, ibu saya pesan, dan saya usia 10 tahun. Jadi saya 10 tahun dari Gaza hijrah ke Madinah. Dan di Madinah itu ada orang itu yang paling pintar di zamannya, itu namanya Malik bin Anas atau dikenal dengan nama Imam Malik. Dia bagi ibu saya Imam Syafi'i usia 10 tahun itu. Imam Syafi'i itu sudah hafal 7 tahun Al-Quran di Gaza. Kemudian belajar ilmu alam, usia 10 tahun hijrah ke Madinah. Tiap hari ibunya mengantarkan belajar ke madrasah Imam Malik. Ibu sedih, nah ambil adabnya sebelum kamu ambil ilmunya. Maksudnya ibunya sama situ. Imam Syafi'i itu cerita, saya di hadapan Imam Malik. Kalau dulu belajarnya kan muhasabah ya. Muhasabah itu menikah dengan gurunya. Lazamah lazim muhasabah itu kayak tempel, ngintil gitu. Pokoknya satu kitab, satu guru selesai dan lagi terus begitu juga kontak-kontak ya. Ketika itu Imam Syafi'i cerita, saya di hadapan Imam Malik tidak berani membalik halaman sampai terdengar suara. Jadi membalik halaman itu kayak gitu. Saking apanya berubahnya kepada gurunya. Itu Imam Syafi'i. Jadi nggak ini. Ada rewat yang contoh sampai begitu. Maka kalau anda ilmu yang berkah itu termasuk tersebar ke berbagai penjuru dunia. Jadi kalau ada ilmu, masya Allah ya, nyebar kemana-mana itu tandanya berkah. Misalnya ada metode baca Quran, Iqra, Qiraati atau apapun ya. Iqra misalnya nyebar sampai saat Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke dipakai oleh TPA, oleh TPQ, oleh apa namanya sekolah-sekolah, itu tandanya berkah ilmu itu begitu salah satunya ya. Zaman dulu berbeda dengan hari ini. Pada zaman dulu ya, agar kalau hari ini ditulis dilarang mengkopi tanpa seizin, penulis zaman dulu silakan ya, dikopi sebanyak-banyak tanpa perlu minta izin. Zaman dulu begitu, karena mereka itu senang kalau ilmunya bermanfaat. Ya maksudnya memang sah-sah saja Pak. Kalau Bapak punya karya, kemudian ditulisi, ada registernya ya, hak cipta namanya, itu sah-sah saja karena itu kekayaan intelektual hari ini ya, buku dan sebagainya, boleh. Maka soal ilmu agama zaman dulu lama itu ya pokoknya nanti Arab sampai di sini yuzaku majalah walaya juzubayu dibagikan gratis, dilarang dijual belikan. Tentang Indonesia dijual itu ada. Terus tentangnya kurang berbahasa Arab kan. Quran yang dari Saudi itu sebagian yang dijual 20.000, padahal saya gede ya pakai sandal benar. User masalah dibagikan gratis, tidak boleh dijual belikan. Mungkin alasannya ganti ongkos mungkin ya. Baik, itu ada banyak saja dalam ini selalu mendapatkan perhatian pengalaman kita. Aku belajar seperti dulu ya.
Hadihi adabun adabullahu ta'ala biha ibadul mu'minina fima yu'amiluna bi ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah adab yang Allah ajarkan kepada hamba-hamba yang beriman ketika berinteraksi dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah meskipun dekat dengan sahabat harus tahu diri. Ya, Rasulullah itu basyarun walaysa kal-basyari, manusia tapi tidak seperti manusia biasa, lebih mulia. Minat tahu diri, mengajarkan bagaimana ya cara menghormati Rasulullah. Maka tidak boleh memanggil dengan namanya. Ya Muhammad tidak boleh. Ya. Bahkan Allah pun tidak pernah memanggil namanya. Allah memanggil dengan kedudukannya. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabiku, begitu kan panggilannya Allah. Itu termasuk cara Allah mendidik para sahabat yang beriman agar menghormati Nabi. Wal ihtirami, dan memuliakannya, wa tabjili wal i'dhami, ya termasuk bagaimana cara mengagungkan Rasulullah meskipun ada batasannya pasti. Ya, dulu Nabi itu tahu-tahu ada sahabat yang pulang dari Syam. Syam itu dulu di bawah penguasaannya Romawi. Jadi mereka itu kalau hormat kepada kepala kerajanya, kepada orang alimnya sampai sujud. Ada sahabat pulang dari Syam kemudian sujud gitu ya. Nabi mengatakan jangan menghormatiku berlebih-lebihan karena ada Nasara dan Masih Maryam. Sebagaimana orang Nasrani menghormati Isa bin Maryam, sampai hormatnya bahkan di sembah. Tidak boleh. Ya, biasa saja. Dan nanti ini bab tentang urus kebiasaan di Mekah, Saudi lah ya, di tanah Arab ya, atau di Madinah, di negeri yang diutus Rasulullah. Ketemu dengan Rasulullah itu tidak seperti kita ketemu kiai atau ketemu orang tua kita museum. Ada orang Arab ya anduk itu apa? Berpelukan, ya, sidikat-sidik gitu. Kemudian mereka biasa kalau masalah orang tuanya kemudian mendekatkan kepala orangnya didekatkan, dicium keningnya, berharapnya. Kita di situ biasa gitu. Kita ketemu guru itu, saya pernah ikut daurah beberapa syekh itu. Selesai daurah karena mengucapkan tanda terima kasih, ya kita mendekati guru. Kita pakai kepala beliau dan dicium keningnya. Itu kiai Indonesia harus kamu mengajarkan itu kepala kiai, kepala mahkota ya, Mustafa itu bisa masalah gitu. Itu biasa, itu biasa. Ayahnya dipegang kepalanya, tarik mencium keningnya, biasa saja. Itu kebiasaan saja. Yang tidak boleh itu melampaui batas. Kemarin sudah geger, udah sampai ngesot gurunya ya. Itu ada yang mengatakan itu hulu atau hulu melampaui. Ya sekedar untuk kepantasan. Jadi kalau kita sedikit menurunkan badan, kemudian dari guru balik menunduk, itu bukan kelebihan, tetap menghormati sebagaimana ajaran Rasulullah SAW. Kemudian itu kalau ada bedanya, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya?
sunnah. Maksudnya adalah mendahulukan pendapat Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak boleh, ya, menurut saya, sama-sama, ya, bagaimana hukumnya, bagaimana hukumnya jual beli dengan kredit, misalnya. Menurut saya nggak apa-apa, itu namanya nggak ada. Ya. Menurut Allah dan Rasulnya, Allah berarti dalil Quran, Rasul berarti hadis. Begitu maksudnya. Itu yang pertama. Ya. Mana referensinya? Hadis Mu'adz bin radhiyallahu anhu, itu hadis sahabat Mu'adz ketika beliau diutus Nabi dakwah ke Yaman. Zaman dulu nggak ada alat komunikasi lah. Jadi hari ini kita diutus ke Yaman misalnya Vigo, tinggal telepon gurunya. Ini gimana cara hukumnya? Wahai guru begini, gitu. Langsung dijawab kan? Dulu nggak bakal kesel itu. Nanya dulu nih. Bimatakum, kalau ada permasalahan ditanyakan kepadamu, kamu bagaimana menjawabnya? Kalau kita billahi ta'ala, saya akan jawab dengan Quran dulu ya Rasulullah. Dalilnya saya cari Quran dulu, pertanyaan terkait dengan itu. Kalau Rasulullah SAW, film tajid, kalau jawaban itu nggak kamu temukan di Quran gimana? Olah disunnati Rasulillah SAW. Saya akan menjawab dengan sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Film tajid, kalau nggak ada juga di hadis gimana? Kalau dia ngomongkan, astaghfiru rabbi, aku akan berpendapat dengan apa? Pendapatku, apakah namanya pendapat istihad dan Fadollah Fusor berikan Nabi menyentuh dadanya, mendoakan kebaikannya dan berkata, Alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi wasafa Rasulullah bima yardi Rasulullah. Segala puji milik Allah yang telah menjadikan utusan Rasulullah berpendapat sebagaimana pendapat yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Artinya betul apa yang kamu lakukan, kembalikan dulu kepada Allah, Quran, Rasulullah, sunnah, hadis, lalu dengan pendapat menjadi ijtihad. Nah, itu contoh, itu tafsir jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi kalau urusan agama jangan terlalu hebat, tidak ditanya hukum menurut hebat saya apa, bahaya ya. Ini namanya lancang. Ini nggak ada sama Allah dan Rasulnya orang begini, ya. Nggak ada. Yang pertama itu. Yang kedua, makna jangan mendahului dan Rasulnya adalah takut khilaf kalau kita bersunnah. Apalagi yang kedua itu belajar lagi. Kamu mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Quran, hadis, Quran, benar saja keliru. Ya, makanya man qala bil Qur'ani bi ra'yi faqad akhta. Siapa yang menafsirkan Quran pakai akalnya dan benar, sudah keliru. Keliru metodologinya. Harusnya dia kembalikan kepada Allah dan Rasul yang untuk ayat dan dia tafsir dari sana yang masyhur. Ada di Quran surat Al-Anfal ayat 60. Kalimat Allah begini, wa aqidu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah olehmu kekuatan. Turhibul ladzi atuwallahu atuwakum. Persiapan itu nanti menggentarkan musuhmu, kekuatan itu. Apa kekuatan itu? Siapa yang tahu? Kan artinya dari siapa kekuatan itu kan? Orang kan serobot kalau bicara kekuatan itu kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu, kekuatan dukungan. Itu menurut saya itu kamu. Meskipun benar nanti ada benar ya, itu
Salah dia apa? Metode yang tafsirnya. Harusnya kembalikan ayat ternyata ayat dengan hadis. Ternyata Nabi yang mencari Arabnya ada kekuatan Arabiyu, kekuatan yang disebut oleh Allah di surat Al-Anfal itu adalah Arabiyu. Kemana ya? Sekarang ya, ini berdebat. Itu yang bikin tentang musuhmu ya. Misalnya Pak Sniper ya, yang cenderung itu sniper. Musuh gentar itu kalau ada sniper yang kayak apa hantu yang nggak kelihatan tapi nyata gitu. Tiba-tiba ada yang tewas tertembak. Daripada kita melakukan kekuatan dari hasil seluruh dia mengatakan kekuatan itu adalah melempar memanah. Jauh-jauh dari itu. Ini contoh. Kalau yang pertama apa kekuatan disebut kekuatan ekonomi? Menurut saya kekuatan ekonomi jadi awal karena tidak berdasarkan itu menggunakan apa? Logika. Ya. Ini contoh saya itu. Jadi yang kedua, jangan kepada kaum Rasulnya jangan berkata yang menyelisih kaum Rasulnya. Ya. Yang ketiga, apa arti jangan mendahului Rasulnya adalah layaknya kamu baik ayat kalami. Kalau Nabi sedang bicara, jangan ada yang ngomong sendiri. Itu maksud ayatnya. Dengarkan, diam. Kalau Nabi sedang berbicara. Ini tiga tafsir ya, 1, 2, 3, semuanya benar. Tidak ada yang bertentangan sebenarnya. Yang pertama, maksudnya kepada Allah Rasulnya itu ya tidak ngawur menjawab hukum-hukum kembalikan kepada Rasulnya. Ada banyak di sini terkait dengan adab kalau Nabi sedang berbicara jangan ngomong sendiri, itu adabnya. Wattaqullah, takwalah kepada Allah mendengar hati kamu. Ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tasma'u aswatakum fawqa dengan janganlah kamu meninggikan suaramu di atas suara Nabi, dan janganlah kamu ngomong dengan Nabi seperti bicaramu dengan sesama. Guyon, nadanya tinggi, emosi dan tidak boleh karena Nabi jaga itu. Kenapa antah atau amal kamu kalau adabnya pun ketika bicara sama Rasul amalnya bisa rusak. Wa antum la tash'urun, dan kamu tidak sadar ketika amal rusak gara-gara adab yang tidak baik itu. Asbab nuzul hanya dari dua versi. Pertama, yang kedua, ya. Wafis syaikhai ada nuzul fis syaikhai. Ayat yang kedua itu turun karena kasus Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar ini ya betul sahabat Nabi, tapi sahabat juga manusia. Ada apa? Adu pendapat, beda pendapat, dan mungkin kadang ada tinggi. Rasulullah itu punya komandan perang yang tidak pernah kalah, namanya Khalid bin Walid. Nanti diteruskan oleh Abu Bakar. Sepanjang Abu Bakar jadi khalifah, komandannya Khalid bin Walid. Tidak tergantikan. Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab naik jadi khalifah. Hari pertama jadi khalifah, beliau mencopot Khalid bin Walid dari komandan perang. Ini kan, apakah Umar nggak suka? Apakah Abu Bakar cinta mati Khalid? Itu orang itu. Ketika Abu Bakar mengatakan begini, Allah demi Allah, tidak akan ada ibu yang bisa melahirkan anak sehebat Khalid. Umar nggak suka hebat itu, nyanggah dengan kata yang tidak kalah keras.
Akhirnya jelas Umar tidak sepakat. Jadi biasa saja tuh orang namanya kayak punya orang yang dikagumi kan sah-sah saja gitu. Kalau Umar siapa jenderal sekarang Abu Ubaidah itu Jarrah ya, orangnya penuh pertimbangan yang matang. Oleh sebenarnya pas-pas sebenarnya sangat lebar. Oleh ya orang diberi langsung mental pemenang pasti menang. Dan nanti bisa bisa berkembang. Itu contoh ya. Sampai di suatu hari Umar dan Abu Bakar ini berbeda pendapat. Bahkan kata Nafi, budaknya Abdul bin Umar, kata Khairul ayyuhlika Abu Bakar dan Umar. Hampir-hampir dua orang mulia siapa? Abu Bakar dan Umar itu binasa ketika keduanya meninggikan berdebat di depan Rasulullah. Jadi ada suku datang, dua suku berbarengan datang, kemudian dua suku ini sedang dipilih pemimpin. Umar, Abu Bakar bicara dulu, ya. Abu Bakar menunjuk Asy'arah bin Aqra bin Habis. Abu Bakar menunjuk pemimpin yang paling bagus Aqra bin Habis dari suku ini. Umar maksudnya kan ya, pokoknya adalah dia cocok gitu ya, dan cocok ini. Abu Bakar mengatakan, "Ma'arad terakhir, kira sih, kamu tuh enggak apa namanya menunjuknya ramah-ramah banget, menurut ini kamu kok seorang dulu apa harus beda pendapat dengan saya. Umar yang punya argumentasi, argumennya apa? Tinggi, gitu ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah memberikan ayat kedua ini. Ayat orang beriman, jangan meninggikan suaramu di hadapan Rasulullah. Jadi kata Rasulullah sedang katakan dua suku besar, Bakar punya argumentasi ini. Ayat ini Umar melihat ini, gitu ya. Rasulullah berbanyak adu argumentasinya ada semakin tinggi. Oh menurut ini, bagaimana cara meninggikan suara menjadi badani? Ya, nanti Allah sia-sia usaha biasa dan kamu tidak sadar. Itu pendapat pertama dari turunnya ayat ini. Ada pendapat kedua, ini bukan sebuah usul tapi tema terkait, beda ya, sebuah usul sama tema terkait. Suatu hari Nabi kehilangan sahabat. Jadi Nabi itu saking akrabnya, kalau ada sahabat yang tak kelihatan itu beliau apa? Karena bahkan yang gak penting menurut sahabat, menurut Rasulullah gak penting itu kan perhatian kita. Sebenarnya Nabi masuk ke Masjid Nabawi habis beberapa hari keluar kota begitu. Beliau tak mendapati budak perempuan tukang sapu masjid. Langsung aja begitu kan saya tukang sapunya di mana itu? Ternyata meninggal ya semua kapan? Kemarin kenapa tidak kamu tunjukkan? Kenapa tidak kembali saya begitu? Sahabat itu mengatakan kami merasa orang itu nggak penting, nggak so penting untuk budak tukang sapu masjid itu ya. Tunjukkan kuburnya. Maka Nabi ini kemudian beliau menyolati di atas kuburnya. Itu nanti sertifikat boleh sholat di makam bagi yang ketinggalan sholat selesai. Boleh. Contoh, kalian nanti kali ini kehilangan seorang namanya Sabit bin Qais bin Syamash. Siapa ini? Ini suatu hari dia nggak kelihatan, kemudian tapi bertanya, ya. Karena Sabit bin Qais bin Syamash masih usul Sabit bin Syamash ini, Qais bin Syamash maaf ya,
Sabit bin Qais bin Syams ini orangnya kalau ngomong apa? Lantang. Dan ngomong diantara mungkin bisi-bisi aku apa satu malam rasanya lantai. Nah, pas dia bermain bersama Nabi, surat itu turun ayat kedua ini. Orang-orang yang bicaranya keras di sisi Nabi, amalnya akan sia-sia. Maka Qais bin Sabit bin Qais ini ketakutan dan sedih banget, berhari-hari mengurung diri di kamarnya dan keluar. Ya. Kemudian Rasulullah kehilangan. Ya. Fakta dari Rasulullah SAW merasa kehilangan sahabatnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, dengan siapa ya Rasulullah? Saya akan melihat Qais bin Sabit beberapa hari ini. Sabit bin Qais, manakah kebenarannya? Ada yang menjawab, saat ada mati. Saya terkadang ya Rasulullah, dan saya nggak tahu kondisinya. Coba kamu selidiki. Ya. Ternyata Qais ini keluar rumah, ya, sampai dijamin oleh Rasulullah dia tidak termasuk yang kena ancaman ini. Kemudian Rasulullah memanggilnya, ya, fa'akhbiru, kabarkan kepada Sabit bin Qais bahwa beliau tidak termasuk yang disebut dalam ayat bal huwa min ahlil jannah, bahkan Sabit bin Qais ini termasuk penghuni surga. Jadi maksudnya mendengar suara itu bukan yang dimaksud Sabit bin Qais, karena Sabit bin memang suaranya keras ya. Mungkin nggak ada niatan itu sudah benar gitu ya. Maka Sabit ketika itu ketakutan dan takut biasa amalnya maka beliau kemudian menyendirikan. Sejak saat itu beliau berlatih dan mengatakan begini. Kemudian dia mengatakan, ngomong ya Rasulullah, oleh hari ini aku akan menurunkan sauti suara saya. Pak Bilu kemudian dia mengabarkan kepada Rasulullah SAW tentang keinginannya untuk merendahkan suara. Hadis Rawahu Bukhari, bisa sahih. Ya. Jadi kalau kita di hadapan Rasulullah, hidup dengan Rasulullah, itu tidak boleh bicara dengan nada tinggi. Bahkan kalau hari ini kita tidak ketemu Rasulullah, tapi berperuang ke mata Rasul, maka tidak boleh. Waqala ulama yang perlu proses sauti dan qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama sepakat tidak boleh bicara dengan keras di samping kuburan Rasul. Rasulullah dikubur di dulu di samping masjid dulu. Cuma karena mengalami perluasan sekarang dimulai masjid. Kan dulu luar masjid itu, jadi tembok masjid, tembok kamar Nabi gitu. Ya. Ada mungkin kalau Nabi tinggal di masjid, karena ada ayat itu wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masjid. Maaf, dan janganlah kamu melakukan mubasyarah, hubungan suami istri sedangkan kamu di masjid. Dan Nabi tidak mungkin hubungan suami istri kan, beliau itu paham dan kewajiban kan suami istri. Jadi kalau hari ini beliau kan meninggal di kamarnya Aisyah, dan memang setiap Nabi kalau meninggal dikubur di tempat meninggalnya. Jadi dulu makam Nabi yang sekarang di Komplek Masjid Nabawi itu dulu di luar masjid itu, ya, karena di kamarnya Aisyah. Kalau hari ini di Komplek Masjid itu kan di dalam di depan ya, dengan pengimaman. Ini tidak boleh ya kita dengan suara yang keras di hadapan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang perlu fi ayat ini sebagaimana dilarang makruh bicara dengan nada tinggi ketika beliau masih hidup, ya.
Demikian pula Rasulullah diri dan iman dikukurnya juga tidak boleh sebagaimana ketika imannya tidak boleh dengan tinggi cukup itu juga tidak boleh. Karena bahkan memang sebenarnya dilarang kan ya, doa di hadapan makam Nabi yang boleh kan antara makam dengan mimbar yang Allah dengan makamnya Rasulullah. Karena boleh kita minta sini saya mendoakan ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Ada kan ya kepada Rasulullah. ثم ذهب الشاهد بقولك ويسر الرجل بمخاطبته ممن عجبه يخاطب بسكينة ووقار وتعديل. Maka ketika di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus bicara dengan suara yang lembut, penuh kesantunan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian nanti kalau berikutnya, kenapa sih kok dilarang selesaikan ya? Hikmahnya kenapa kok dilarang meninggikan suara di hadapan Nabi? Khosyatan ayat doa dan ayat ayat Allah Taala li ghadabihi. Karena orang itu pasti lebih suka dengan suara yang sopan. Firman saja yang kejam yang luar biasa ketika Nabi Musa diperintahkan mendakwai apa sebenarnya Nabi Allah satu wa qula lahu qawlan layyina. Jangan lupa Musa dan Harun nanti kalau ngomong dengan Fir'aun bicara dengan nada yang lembut. Bayangkan ya, orang sekejam itu untuk dakwah juga pakai adab. Apalagi dengan Rasulullah SAW untuk lebih adab lagi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah berikutnya nanti tentang bagaimana berinteraksi dengan Nabi. Ya, masih ada saya insyaallah sampai nanti ada penerima informasi yang tidak aku